Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan teman-teman semua, saya Reza Aditya, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan. Saya angkatan 14 dan salah satu anggota dari kelompok 3. Saya formasi penghulu ahli pertama. Baik, di sini teman-teman semua saya akan menjelaskan tentang Smart ASN, yaitu literasi digital. Bagaimana saya di sini akan membahas tentang 4 pilar literasi digital dan implementasinya di unit kerja, khususnya di Kementerian Agama. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Nah, kita masuk ke apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan dan kewirausahaan dan lain-lain. Ini bagaimana mencakup kompetensi yang secara beragam yang disebut dengan literasi komputer atau literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi digital. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 pilar literasi digital. Literasi digital terus berkembang. Untuk menggunakannya secara efektif, aman, dan bertanggung jawab, kita perlu memahami 4 pilar utamanya. Yaitu yang pertama ada namanya digital skill, yang kedua digital ethic, yang ketiga digital culture, dan yang keempat digital safety. Nah, apa itu digital skill? Nah, ini kita akan bahas. Yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Nah, ini terkait dengan skill ya teman-teman. Ini pilar pertama. Digital skill yang berfokus pada kemampuan teknis untuk menggunakan teknologi digital secara efisien. Nah, bagaimana pengimplementasiannya ke formasi penghulu di kantor urusan agama? Nah, kita itu ada namanya web atau aplikasi SIMKah, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Nah, ini yang perlu yang namanya skill untuk mengoperasikannya. Ini namanya bagian dari digital skill. Nah, kita harus mampu untuk menggunakan aplikasi ini guna untuk menginput dan memvalidasi data pernikahan. Nah, kita mendigitalisasi data. Nah, itu perlu namanya skill. Inilah yang namanya digital skill. Kemudian menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu ketika kita dasar kita menggunakan Zoom. Kemudian menyusun laporan atau kegiatan administrasi menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Word dan lain-lain. Nah, itu merupakan bagian dari digital skill. Baik, kita lanjut ke pilar kedua, yaitu digital ethic. Nah, digital ethic ini terkait dengan etika ya, etik yang menekankan pentingnya perilaku yang bertanggung jawab dan beretika di dunia maya. Bagaimana pengaplikasiannya atau implementasi oleh penghulu? Nah, kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi pasangan yang dinikahkan. Nah, kita kan menerima tuh data-data calon pengantin yang akan menikah. Kita akan input datanya ke SIMKah. Nah, data itu kita harus menjamin dan menjaga kerahasiaannya cukup di kita saja, tidak tersebar kemana-mana. Nah, itu bagian dari digital ethic, termasuklah tidak menyebarkan foto atau video terkait dengan pernikahan calon pengantin, pernikahan, foto video mereka tanpa seizin mereka. Nah, kita tidak boleh sembarangan share atau kita masukkan ke sosial media tanpa seizin mereka. Nah, itulah bagian dari digital ethic. Kita masuk ke pilar ketiga, yaitu digital culture. Ini termasuk bagian dari budaya ya, bagaimana kita berdigital, menggunakan teknologi digital sehari-hari. Nah, yang membahas norma dan nilai, membentuk kebiasaan ASN dalam menggunakan digital, teknologi digital secara positif. Nah,
pengaplikasiannya ke penghulu. Implementasinya ialah membudayakan pengguna aplikasi resmi Kemenak dalam setiap layanan. Nah, setiap layanan pernikahan, setiap layanan yang ada di kantor urusan agama, kita budayakan sebisa mungkin kita menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama. Nah, yang kedua, kita menjadwalkan layanan berbasis digital, antrian online atau e-booking nikah. Nah, membudayakan keterbukaan informasi dan pelayanan publik digital. Yang keempat itu pilar keempat, digital safety. Ini terkait dengan keamanan ya, kehati-hatian yang berfokus pada perlindungan data dan sistem dari ancaman digital. Nah, kemajuan digital ini ada positif dan negatif. Yang negatifnya ialah ancaman digital itu ada. Maka kita sebagai penghulu mengaplikasikannya dengan menggunakan, contohnya nih ya, menggunakan password yang kuat untuk akun aplikasi. Kita ambil contoh tadi aplikasi SIMkah. Nah, itu ada password, ada username dan ID, dan password. Nah, itu kita harus menggunakan yang password yang kuat agar tidak diketahui orang lain. Kemudian memastikan data pernikahan aman dan terenskripsi. Artinya data-data yang kita terima dari calon pengantin itu harus kita jamin keamanannya. Kemudian contohnya lagi ialah menghindari mengklik tautan asing yang berpotensi membawa virus, malware atau phishing. Nah, sekarang banyak itu link phishing yang mengandung unsur penipuan, bahkan bisa merugikan data-data atau data kerahasiaan yang ada di perangkat digital kita, perangkat teknologi digital kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.